Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, dan kaum muda yang saya kasihi. Kita mendekati tahun akhir liturgi, tahun B. Karena itu gereja mengajak kita merenungkan bacaan-bacaan dalam kaitannya dengan hancurnya kota Yerusalem dan akhir zaman. Pengajaran Yesus tentang akhir zaman sebagai jawaban atas bagaimana ketika murid-muridnya melihat, mengagumi bait Allah, Yerusalem yang begitu megah, begitu indah. Raja Herodes Agunglah yang membangunnya. Sebuah bangunan megah, indah, besar, sungguh mengagumkan, sungguh luar biasa. Yesus menjawab kekaguman murid-murid melalui pewartaan kenabian yang ditujukan kepada mereka, yang sangat mengerikan, menakutkan. Betapa tidak? Kalian lihat betapa mengagumkan bait Allah yang besar ini. Sungguh luar biasa. Itu semua suatu saat akan runtuh, hancur, berantakan, dan berserakan batu-batu. Lalu murid-murid bertanya, seperti apa Tuhan? Persisnya apa yang akan terjadi? Dan kapan itu? Lalu Yesus berbicara panjang lebar tentang kehancuran Yerusalem yang menandai akhir zaman. Tidak jelas memang bagi para murid-murid apa dan kapan hal itu akan terjadi. Namun Yesus mengingatkan mereka supaya mereka berjaga-jaga, bersiap-siap, waspada. Kapan kedatangan Tuhan? Lama? Atau dalam waktu dekat ini? Siap-siaplah, berjaga-jagalah. Bukankah para nabi mewartakan bencana-bencana besar yang pernah terjadi? Daniel dalam bacaan pertama berbicara tentang suatu zaman yang menyedihkan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengerikan sekali. Yang membuat orang-orang cemas dan ketakutan. Tetapi bagi mereka yang setia kepada Tuhan, pada perintah Tuhan, pada waktu itu akan datang keselamatan. Dan menjadi keselamatan bagi mereka. Bahkan waktu itu Daniel bicara tentang kebangkitan. Banyak yang tidur dalam debu tanah akan bangkit. Ada yang untuk hidup kekal, sementara yang lain malu masuk dalam api kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa-peristiwa dan bencana yang dinubuatkan itu harus membantu kita untuk memikirkan, merenungkan pengadilan yang terakhir, di mana kita semua akan diadili oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam hidup kekal. Namun kita harus tetap percaya bahwa pewartaan ini seharusnya mendorong kita untuk hidup berkenan pada Tuhan. Amin. Amin. Yesus dalam Injil juga menyampaikan hal-hal yang akan terjadi, yaitu bencana alam. Mengerikan sekali. Yesus berkata, pada waktu itu, sesudah kejadian yang mengerikan, yang menakutkan itu, apa yang akan terjadi? Matahari akan menjadi gelap. Bayangkan, tidak ada matahari, gelap seperti apa? Bulan tidak bercahaya lagi. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit.
badai goncang, badai badang di mana-mana. Mengerikan sekali. Wow, seperti apa ya? Dan pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dengan segala kuasa dan kemuliaannya. Dan dia memerintahkan, menyuruh malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari seluruh bumi. Lalu Yesus berkata, kapan hal itu akan terjadi? Tidak ada orang yang tahu. Malaikat pun tidak. Putra manusia pun tidak. Hanya Bapakku yang tahu. Hanya Dia yang tahu. Tentu kita semua menjadi ragu dan bimbang. Karena Yesus pun juga tidak tahu kapan persisnya. Di tengah keraguan-raguan yang mencekam ini, yang menakutkan ini, bagi kita tentunya menjadi pelajaran supaya kita juga berjaga-jaga, waspada, berhati-hati, bersiap-siap. Barangkali Bapak Ibu, barangkali kalau kita tahu kapan terjadi, kita bisa saja lengah-lengah. Bisa saja kita sembarangan, tidak memikirkan. Tetapi jangan takut. Jangan takut. Itu semua pertanda, itu semua pesan supaya kita berjaga dan berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan kedua bicara tentang korban Kristus dan buah-buahnya. Apa yang kita alami dalam Ekaristi itulah kurban dan buah yang kita nikmati. Kurban yang sungguh-sungguh efikas, yang sungguh-sungguh nyata, berbuah. Yesus lakukan sekali untuk selama-lamanya. Dosa-dosa kita ditebus melalui kurban yang Ia persembahkan kepada Bapaknya. Juga ingatlah Bapak Ibu, baptisan yang telah kita terima menyempurnakan apa yang telah kita terima. Mari kita bersiap diri pada akhir tahun liturgi ini dengan penuh iman dan perhatian tentunya. Kita percaya kita telah menerima kepenuhan rahmat Allah. Saat ini juga kita masuk dan menerima hidup kekal bersama Dia. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, oleh karena itu kita mesti penuh perhatian. Karena kita ini manusia lemah, manusia tak berdaya. Banyak bahaya dan cobaan yang mengelilingi kita, yang ada di sekitar kita. Kita lihat kejahatan ada di mana-mana. Namun, jangan ikut terbawa, jangan ikut arus. Kita harus mendekatkan diri kita dengan sumber rahmat, yaitu Allah sendiri, Yesus. Supaya kita tidak ikut terbawa dalam keduniawian yang penuh dengan segala persoalan, bahaya, tantangan, kesulitan. Hiduplah dalam pengharapan, bertumbuh dalam iman, dan berdoa senantiasa, dan hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Inilah sesungguhnya, inilah panggilan mendasar hidup kita sebagai orang Kristiani. Berat, tetapi bila kita lakukan, itu yang melindungi kita, yang membuat kita bahagia. Karena itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan dan hiduplah oleh firman Tuhan. Maka hidup kita akan berkenan pada Tuhan. Dan hidup kita bahagia di dunia ini. Salam. Pater Agus Inyoman Murtika SVD, Domus Orationis
Arnoldi Batu. Semoga Tuhan melindungi dan memberkati Anda semua. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.